saya akan membangun pembangunan hak asasi manusia baik di sini dan di Indonesia. Saya sudah sampaikan ya, komunis tidak boleh editing supaya ibu menteri bisa membaca dan kedua bagaimana susahnya. Sudah ngomong saya, karena saya pegawai negeri yang saya kalau ini untuk masuk. Kira-kira perlu berapa estimasi tawar? Kalau mereka punya kemampuan maunya di atas 20 triliun. Dan dijaga sama jangan kalau saya orang pekerja lapangan lihat. Oke Pak. Saya bisa kalau negara punya anggarannya. Saya maunya 20 triliun. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, agak kacau ini ya, si Natalius Pigaus. Kenapa agak kacau? Karena anggaran dari Kementerian HAM di situ yang awalnya 60 miliar begitu kan ya, malah minta 20 triliun. Ini kan kacau begitu. Belum bekerja saja sudah minta 20 triliun. Ini kan logikanya tidak logis begitu. Saya kira bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini bahwa di kementerian dari seorang Prabowo ini nampaknya harus menjadi catatan dan benang merah ya dari seorang Prabowo terhadap menteri-menterinya. Artinya apa? Apa yang mau dikejar dari Kementerian HAM ini? Apa yang mau kita selesaikan persoalan-persoalan HAM ini? Jadi kalau ada ya misalnya dari ya pembebasan lahan atau kayak rempang lah begitu kan ya. Apakah ada di situ ada pelanggaran HAM atau apa bagaimana? Kan itu cuma persoalannya. Kinerjanya kan hanya bagaimana caranya ya aturan-aturan itu tidak menabrak aturan sesuai dengan lintas HAM. Jadi saya kira kalau membutuhkan 20 triliun itu ingin membangun apa coba Kak? Ya, kalau ingin membangun sumber daya manusianya begitu kan? Ya saya kira 60 miliar itu saya kira cukup begitu. Ya, karena ini kementerian baru saya kira nggak usah lah basa-basi. Emang negara kita ya, ekonomi kita ya justru ini akan mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa. Kenapa? Ya, artinya Prabowo sudah membangun bagaimana sistem ekonomi maju di negara kita. Ini bukan soal membangun HAM yang kemudian dianggap sebagai menyelesaikan seperti itu begitu kan. Ini sangat-sangat saya kira si Natalius ini begitu kan nggak usah lah kinerja dulu begitu. Kerja dulu baru nanti minta anggaran tambahan. Kalau toh dari awal minta anggaran tambahan tapi kinerjanya itu aja, ya gimana begitu kan? Ini rakyat Indonesia loh begitu ya. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Natalius ini nampaknya cara berpikirnya ada kesalahan tertentu di situ begitu kan ya, sehingga saya kira bekerja dulu baru kita berbicara masalah soal anggaran. Kalau tidak cukup tinggal minta lagi kepada seorang Prabowo, kan gampang. Ini belum apa-apa kok sudah minta anggaran banyak kok begitu kan. Ya, masyarakat Indonesia pasti paham lah bagaimana situasi dan kondisi saat ini begitu kan ya. Mau hutang gimana lagi begitu. Jadi artinya apa? Artinya ini bukan soal pengalaman menjadi HAM atau apa begitu. Yang menjadi pengalaman soal HAM itu banyak di negara kita begitu kan. Orang-orang Indonesia itu pintar sekali begitu. Jadi yang kita tunjukkan adalah bagaimana kinerja itu. Kalau kinerjanya baik, saya kira ini akan juga baik kepada kepada masyarakat. Ya, tadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini nampaknya kementerian dari seorang Prabowo itu ya saya hanya tertawa aja begitu kan ya menteri desanya tadi juga membuat heboh begitu. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada siapapun begitu kan ya, terutama kepada kepada bangsa kita begitu kan, bagaimana soal masalah HAM ini. Tapi ya kita lihat saja ya kementerian-kementerian dari yang lain begitu. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen ya. Yang namanya minta boleh aja lah ngasih berapapun nominalnya. Masalah disetujui atau enggak ya it's another problem. Ya kan? Ya kan namanya juga usaha.
Masalahnya kok tiba-tiba langsung minta 20 triliun ya, jomplang banget sama anggaran sebelumnya. Ya kita lihat saja begitu. Anggaran 20 triliun itu sangat sangat fantastis begitu kan. Itu tidak kecil begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ini bukan soal bukan soal membangun sumber daya manusianya, tapi kita lihat saja anggaran itu begitu. Jadi anggaran dari Kementerian Prabowo ini begitu luar biasa, besar begitu kan ya. Ada penambahan kementerian-kementerian itu. Saya kira Natalius begitu kan seharusnya tidak berpikir itu dulu begitu kan. Ya, kalau semisal nanti 60 miliar itu saya kira kurang ya, kita tinggal minta saja kan itu kan gampang kalau minta begitu kan ya, dengan anggaran 64 miliar. Makanya saya kira ya tidak logis lah minta 20 triliun dari awal. Ya pasti ini ada ditertawakan oleh menteri-menteri yang lainnya begitu kan ya. Belum bekerja saja sudah minta 20 triliun. Ini kan bahasanya nanti masyarakat kan dianggap wah ini kacau begitu ya. Natalius Pigai harap anggaran Kementerian HAM ditambah jadi 20 triliun. Coba kita baca. Menteri Hak Asasi Manusia HAM ya Natalius Pigai berharap tim transisi kementerian ya merombak anggaran kementeriannya. Ia menilai hal itu diperlukan karena pagu kementeriannya sangatlah kecil. Perombakan juga dinilai perlu karena Presiden Prabowo Subianto menaruh ya perhatian khusus terhadap penanganan HAM di Indonesia. Kenapa Kementerian HAM dihadirkan? Ya berarti Presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit Presiden ya. Tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat kementerian yang lain. Nah, artinya bukan soal ini begitu kan ya, artinya bukan masalah curhat-curhatan seperti itu, tapi masalah bagaimana amanah yang diberikan Prabowo terhadap Natalius itu benar-benar dilakukan. Ya masalah soal HAM begitu kan ya, ini kan kementerian baru, apa yang mau dilakukan di situ, lakukan dulu, kinerja dulu, baru kita minta. Ya bagaimana kalau minta dari awal tiba-tiba kerjanya tidak efektif, tidak maksimal, ini kan yang rugi Pak Prabowo. Yang jelas Pak Prabowo itu cerdas memberikan anggaran seperti itu biar menjadi efisiensi. Karena yang kita lihat Prabowo hari ini adalah bagaimana cara kesejahteraan masyarakat Indonesia itu benar-benar dilakukan oleh kementerian dari seorang Prabowo, di kepemerintahan seorang Prabowo. Jadi saya kira ya ini dan tugas dari HAM itu tidak begitu berat-berat amat kok begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ya hanya kita lihat saja kebijakan-kebijakan dari menteri yang lain. Apakah nanti soal rempang, soal yang lain, apakah ada kebijakan-kebijakan yang berbenturan di situ atau bagaimana begitu kan? Ya itu harus melihat persoalan-persoalan seperti itu. Bahkan ketika ditanya ya estimasi dana yang dibutuhkan Kementerian HAM, mantan komisioner Komnas HAM itu menjawab bahwa kementerian yang ia pimpin ingin anggarannya lebih dari 20 triliun. Ya, lebih loh begitu, bukan 20 triliun. Ini kan lucu begitu. Itu disampaikan Pigai dalam agenda ya penyambutan menteri dan wakil menteri koordinator serta menteri dan wakil menteri hukum ya, imigrasi dan persyaratan Geraha Pengayoman. Bahkan dari slide yang ditampilkan memaparkan pagu kementerian 2024 ya sekitar 64 miliar ya atau 31% di pagu Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah tersebut ditekankan jauh sedikit dibandingkan pagu Kementerian Hukum yang mencapai 7,294 triliun ya dan Kementerian Imigrasi dan Persyaratan dengan nilai 13,397 triliun. Jadi beda HAM dan Komnas HAM ini bedanya. Pigai menjelaskan tugas pokok Kementerian HAM berbeda dengan Komnas HAM. Kata dia, Kementerian HAM mempunyai tugas membangun hak, sementara Komnas HAM bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut. Jadi, kenapa ini tidak disatukan? Padahal tupoksinya sama kinerjanya begitu kan ya. Di sini yang dibangun ya adalah potret pembangunan. Itu banyak, fisik dan non-fisik. Karena itu, ada kebijakan termasuk dalam sistem budgeting yang harus diserahkan kepada pembangunan HAM. Jadi pekerjaan tim harus memahami dalam konteks pembangunan HAM, ya tidak bisa dipotret Kementerian HAM sebagai pengawas. Pigai menjelaskan sedikit terdapat 3 amanat konstitusi terhadap Kementerian HAM, yaitu penghormatan terhadap HAM, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan warga negara. Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembangunan HAM. Maka mulai dari penyusunan katakanlah ya visi dan misi strategi sampai dengan penyusunan anggaran itu harus diarahkan dalam konteks potret pembangunan HAM.
Jadi saya kira apa namanya, dalam Kementerian HAM dan Komnas HAM ini saya kira ya memang ini dirombak oleh seorang Prabowo begitu kan ya. Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi perlu diingat dengan anggaran 64 miliar di situ begitu kan ya. Menunjukkan bahwa kalau ini sukses dan maksimal, ya kenapa tidak mau dicoba lebih dulu begitu? Kenapa hitung-hitungannya mau bekerja sana sini? Hitung-hitungannya masalah soal uang dulu begitu. Ini kan implementasinya kalau tidak ada uang apakah tidak bisa bekerja? Ya tinggal mintalah kalau kurang begitu ya. Ya saya kira 20 triliun itu angka yang fantastis begitu kan ya. Berbeda dengan anggaran-anggaran yang kemudian ada di kementerian yang lain begitu. Seperti Kementerian Desa, seperti kementerian SDM dan sebagainya, karena memang mereka setiap harinya bersentuhan dengan apa yang dia lakukan begitu kan ya, mulai membangun infrastruktur yang ada. Tapi Komnas HAM ini kan membangun bagaimana SDM-nya begitu kan ya, berpihak kepada hak yang baik, yang benar di situ. Jadi saya kira harus dikaji ulang begitu dengan anggaran apa namanya, dengan minta anggaran lebih dari 20 triliun begitu. Saya hanya tertawa aja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.